kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang sensitivitas. Selamat menonton. Baik, kami memiliki sebuah pertanyaan atau soal terkait dengan sensitivitas. Soalnya yaitu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi 3 jenis produk. Untuk produk A dilambangkan dengan X1, untuk produk B dilambangkan dengan X2, dan untuk produk C itu dilambangkan dengan X3. Ketiga produk tersebut itu memberikan kontribusi keuntungan yang berbeda untuk perusahaan. Yaitu untuk produk A itu keuntungannya sebesar 2 juta rupiah per unit. Sedangkan untuk produk B itu kerugiannya 2 juta rupiah per unitnya. Sedangkan produk C itu keuntungannya sebesar 3 juta rupiah per unit. Nah, perusahaan tersebut memiliki keterbatasan pada 3 jenis sumber daya: bahan baku, tenaga kerja, dan waktu mesin. Ketiga sumber daya tersebut digunakan secara berbeda untuk tiap jenis produk dengan ketentuan sebagai berikut. Min X1 plus X2 plus X3 kurang dari sama dengan 4. Itu adalah batas maksimum penggunaan bahan baku. Yang kedua, 2X1 min X2 plus X3 kurang dari sama dengan 2. Itu adalah maksimum untuk waktu tenaga kerja. Yang ketiga, X1 ditambah X2 ditambah 3X3 itu kurang dari sama dengan 12. Adalah batas maksimum waktu penggunaan mesin. Dengan non negatif yaitu X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan totalnya yang akan dirumuskan dengan fungsi objektif. Maksimumkan Z sama dengan 2X1 min 2X2 ditambah 3X3. Terjadi perubahan kondisi pada ketersediaan sumber daya, yaitu pada penggunaan bahan baku dan juga pada waktu tenaga kerja. Nah, di sini kami memiliki 6 pertanyaan untuk perusahaan tersebut, yaitu A. Bagaimana solusi optimal jika batas penggunaan bahan baku itu berubah menjadi 3? Yang B. Bagaimana solusi optimal jika batas penggunaan bahan baku berubah menjadi 1? Yang C. Bagaimana solusi optimal jika batas penggunaan bahan baku berubah menjadi 6? Yang D. Bagaimana solusi optimal jika waktu tenaga kerja berubah menjadi min 1? Yang E. Bagaimana solusi optimal jika batas waktu tenaga kerja berubah menjadi min 5? Dan yang F. Bagaimana solusi optimal jika batas waktu tenaga kerja berubah menjadi 5? Dari soal didapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendala sebagai berikut. Fungsi tujuannya Z sama dengan 2X1 min 2X2 ditambah 3X3. Lalu fungsi kendalanya yang pertama min X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 4. Lalu yang kedua 2X1 dikurangi X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 2. Lalu yang ketiga X1 ditambah X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 12, di mana X1, X2, dan X3 harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita tambahkan variabel slack dari masing-masing kendala tersebut. Yang pertama min X1 tambah X2 tambah X3 ditambah S1 sebagai variabel slacknya sama dengan 4. 2X1 tambah X2 tambah X3 tambah S2 sebagai variabel slacknya sama dengan 2. X1 tambah X2 tambah 3X3 ditambah S3 sama dengan 12. Lalu yang selanjutnya fungsi tujuannya juga Z-max-nya ditambahkan variabel slack. 2X1 dikurangi 2X2 ditambah 3X3 ditambah 0 kali S1 ditambah 0 kali S2 tambah 0 kali S3. Lalu selanjutnya kita membuat tabel awal. Untuk membuat tabel awal ini, pertama kita buat kolom-kolomnya dulu. CB, lalu PDB, variabel dasar basis, BI, X1, X2, X3, S1, S2, S3, dan rasio. Lalu di kolom PDB ini ada variabel slack S1, S2, S3, dan ada ZJ min CJ. Selanjutnya kita masukkan koefisien dari persamaan berikut, yaitu koefisien dari X1, koefisien dari X2, koefisien dari X3, koefisien dari variabel slack, dan didapatlah min 1, 1, 1, 1, 0, 0. Nolnya itu karena di sebelumnya ini
ada S2, ada variabel ditambah variabel select S2 ditambah variabel select S3. Namun variabel select S2 S3-nya dikalikan dengan 0. Jadi kita tidak perlu menulis kembali di sini. Lalu selanjutnya kita masukkan yang koefisien persamaan kedua. Koefisien dari X1, X2, X3 dan variabel select S2 didapatlah 2, min 1, 1, 0, 1 dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya yaitu menambahkan koefisien dari persamaan yang ketiga ini dan didapatlah 1, 1, 3, 0, 0, 1. Nah, untuk selanjutnya untuk memasukkan B1 itu didapat dari hasil dari persamaan ini, itu 4, 2, 12. Dapat ditulis di sini 4, 2, 12. Setelah itu kita mencari, karena di sini tabelnya belum optimal, kita mencari dulu nilai kuncinya. Gimana untuk mencari nilai kunci itu? Kita lihat dulu dari negatif yang paling kecil dari ZJ min CJ, yaitu min 3. Dimana min 3 ini terdapat pada kolom X3. Setelah itu kita mencari baris kuncinya. Di sini untuk mencari baris kuncinya didapat dari pembagian dari BI dibagi kolom X3 ini, kolom kunci. BI-nya 4 dibagi 1, yaitu 4, 2 dibagi 1, 2, 12 dibagi 13, 12 dibagi 3, 4. Dan untuk mencari nilai kunci dicari rasio yang terkecil. Di sini rasio yang paling kecil adalah 2. Jadi didapat baris kuncinya di S2 ini dan kolom kunci di X3, maka didapat nilai kuncinya yaitu 1. Setelah didapat nilai kunci, karena nilai kuncinya di X3, di tabel berikutnya kita ganti S2 ini, yang sebelumnya S2 diganti menjadi X3. Lalu ini koefisien fungsi tujuannya juga mengikuti ke kolom CB. Jadi yang koefisien fungsi tujuan di X3 ini pindah ke CB jadi 3. Lalu setelah itu untuk mencari S2 di tabel iterasi pertama atau yang sudah diubah menjadi X3 ini, cara mencarinya yaitu dari B1 dibagi nilai kunci di tabel awal. Dimana ini B1-nya 2 dibagi 1, 2 dibagi 1, min 1 dibagi 1, 1 dibagi 1, lalu 0 dibagi 1, 1 dibagi 1, 0 dibagi 1. Didapatlah 2, 2, min 1, 1, 0, 1, 0. Lalu selanjutnya kita mencari baris S1. Untuk mencari baris S1 ini kita didapat dari S1 lama dikurangi 2 dikali kolom kunci, dan didapatlah S1-nya di kolom B1 2, lalu di kolom X1 min 3, 2, 0, 1, min 1, 0. Selanjutnya untuk mencari S3 ini caranya dari kolom X3 lama dikurangi baris baru di X3 dikalikan dengan baris kolom kunci yang sebelumnya di sini. Dan didapatlah hasil S3-nya 6, min 5, 4, 0, 0, min 3, 1. Selanjutnya untuk mencari ZJ min CJ. Untuk mencari ZJ min CJ ini didapat dari 0, dari 2 dikali 0, 2 ditambah 2 dikali 3, ditambah 6 dikali 0. Lalu didapatlah 6. Setelah itu 6-nya dikurangi dengan fungsi tujuan yang ada koefisien fungsi tujuannya. Jadi 6 dikurangi 4 yaitu 6 dikurangi 2 yaitu 4. Selanjutnya untuk yang ZJ pada kolom X2 dapat dari 2 dikali 0,
ditambah min 1 dikali 3, 4 dikali 0, didapat min 3. Setelah itu min 3 dikurangi lagi 2, jadi min 3 ditambah 2 yaitu min 1. Setelah itu mencari ZJ di kolom ke X3, didapat dari 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 0, yaitu 3 dikurangi dengan 3 itu 0 dan seterusnya. Setelah itu kita karena di sini masih ada nilai negatif dan tabel ini belum optimal, kita mencari lagi nilai kuncinya. Karena di sini negatifnya hanya min 1 saja, jadi kolom kuncinya terdapat di kolom X2. Setelah itu kita mencari baris kuncinya, sama dengan sebelumnya kita mencarinya dengan rasio terkecil dari BI dibagi X2, yaitu 2 dibagi 2, 1, 2 dibagi min 1, min 2, 6 dibagi 4 yaitu 1,2, karena negatif tidak termasuk dari syarat pengambilan nilai kunci, maka ambil yang terkecil yang positif yaitu 1. Maka nilai baris kuncinya terdapat di S1. Setelah itu karena baris kuncinya di S1 dan kolom kuncinya di X2, maka nilai kuncinya 2 terdapat di sini. Setelah itu setelah didapat nilai kunci, kita buat kembali tabelnya, dimana yang pertama tuh kita membuat karena kolom kuncinya di X2, jadi S1 ini diubah menjadi X2. Lalu untuk koefisien fungsi tujuannya juga dipindah ke sini jadi min 2, ini sudah diubah jadi X2. Selanjutnya untuk mengisi baris selanjutnya didapat dari BI dibagi nilai kuncinya. Jadi 2 dibagi 2, negatif 3 dibagi 2, 2 dibagi 2 dan seterusnya. Lalu didapatlah min 1, min 1,5, min 1,5, 1, 0, 0,5, min 0,5 dan 0. Setelah itu kita mencari baris X3. Untuk mencari baris X3 ini didapat dari baris lama X3 yang ini, baris lama X3 dikurangi dengan baris baru X2 dan dikalikan dengan kolom kunci yang ini. Jadi baris lama ini 2 dikurangi dengan baris baru ini 1 dikali dengan min 1 dan didapatlah hasil 3, 0,5, 0, 1, 0,5, 0,5 dan 3. Selanjutnya kita mencari S3. S3 ini didapat dari baris baru didapat dari baris lama S3 dikurangi dengan baris baru dari X2 ini dikali dengan kolom kunci pada baris sebelumnya yaitu 4 dan didapatlah 2, 1, 0, 0, min 2, min 1, 1. Selanjutnya kita mencari ZJ min CJ. Sama dengan sebelumnya, kita mencarinya dari min 1,5 dikali min 2 ditambah 0,5 dikali 3, 1 ditambah 1 dikali 0, maka lalu dikurangi dengan 2 dan dapat hasil 2,5. Selanjutnya 1 dikali min 2 ditambah 0 dikali 3 ditambah 0 kali 0 didapat min 2 dikurangi dengan min 2, jadi min 2 plus min 2 yaitu 0 dan seterusnya. Setelah itu karena di tabel ini sudah optimal, jadi X2, X3 dan S3 dapat dibentuk menjadi B, yaitu kita misalkan dengan matriks B, di mana ini dapat X2, X3, lalu ini S3. Tapi dari tabel awal, di mana kita dapat dilihat dari tabel awalnya ini, X2 nya 1, min 1, 1, X3 1, 1, 3 dan S3 nya 0, 0, 0, 1. Nah, dapat dibentuk seperti
berikut. Dan untuk X1, X2, X3 dan S3-nya kita misalkan dengan X. Dan setelah itu yang B1-nya, kolom B1 ini mohon maaf, dari B awal, B1, BI awal itu 4, 2, 12 dapat dibuat menjadi key, yaitu sama dengan 4, 2, 12. Setelah itu kita inversekan B-nya, didapatlah B inverse 1/2, 1/2, min 1/2, 0, 1/2, 1/2, 0, min 2, min 1, 1. Dan dari bentuk sebelumnya didapat B, X, dan Q. Setelah itu dapat dibentuk formula X sama dengan B inverse dikali Q. Selanjutnya kita dapat substitusikan X-nya yaitu X2, X3, dan S3 sama dengan B inverse-nya sebagai berikut, dan Q-nya 4, 2, 12, dan didapatlah hasil 1, 3, 2. Ini itu merupakan bentuk optimal tanpa merubah apapun. Pada penjelasan sebelumnya, kita memperoleh 4, 2, 12 sebagai BI yang dilambangkan dengan Q. Pada soal terdapat perubahan penggunaan bahan baku yang dilambangkan dengan B1 sama dengan 4 plus alfa. Nah, sebelumnya kita punya B sama dengan 1, 1, 0, min 1, 1, 0, 1, 3, 1. Dan X-nya itu adalah X2, X3, S3. Dan Q-nya 4 plus alfa 2, 12. Lalu dari B ini kita inverskan sehingga menghasilkan 1/2, min 1/2, 0, 1/2, 1/2, 0, min 2, min 1, 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X dengan persamaan X sama dengan B inverse dikalikan dengan Q. X-nya adalah X2, X3, S3. Nah, kita masukkan B inverse ke dalam persamaan, yaitu 1/2, min 1/2, 0, 1/2, 1/2, 0, min 2, min 1, 1 dikalikan dengan Q, yaitu 4 plus alfa 2, 12 lebih dari sama dengan 0. Kita kalikan baris pertama pada B inverse dengan matriks Q, yaitu diperoleh 1/2 dikali 4 plus alfa plus min 1/2 dikalikan dengan 2 lebih dari sama dengan 0, sehingga diperoleh alfa lebih dari min 2. Selanjutnya kita akan mengalihkan baris kedua dengan Q sehingga diperoleh 1/2 dikalikan dengan 4 plus alfa plus 1/2 dikalikan dengan 2 lebih dari 0, sehingga diperoleh alfa lebih dari min 6. Nah, pada baris ketiga juga akan dikalikan dengan 12 sehingga menghasilkan min 2 dikali dengan 4 plus alfa plus min 2 dikalikan dengan min 1 dikalikan dengan 2 plus 1 dikalikan 12 lebih dari 0, sehingga diperoleh alfa kurang dari 1. Nah, dari pertidaksamaan yang telah dihasilkan akan diperoleh irisan pada pertidaksamaan, yaitu min 2 kurang dari alfa kurang dari sama dengan 1. Karena pada B1 itu sama dengan 4 plus alfa, maka kita tambahkan 4 pada semua interval yang ada di sini. Jadi min 2 plus 4 kurang dari sama dengan alfa plus 4 kurang dari sama dengan 1 plus 4. Nah,
min 2 plus 4, 2 kurang dari 4 plus alfa kurang dari sama dengan 1 plus 4 sama yaitu 5. Karena 4 plus alfa itu sama dengan B1, maka kita ubah 4 plus alfa itu menjadi B1. Jadi intervalnya adalah 2 kurang dari sama dengan B1 kurang dari sama dengan 5. Jadi setelah kita menemukan interval untuk nilai B1, kita bisa lihat pada tabel iterasi 2 atau tabel optimal, variabel yang masuk dalam basis adalah X2, X3, dan S3. Nah, apabila perubahan bahan baku ditetapkan sebagai B1, maka variabel dalam basis pada tabel optimal tetap, yaitu X2, X3, dan S3 dengan interval nilai B1 ini menunjukkan kepekaan atau sensitivitas dari nilai B1. Selanjutnya, terdapat perubahan bahan baku menjadi 6. Kita bisa menghitung X dengan metode yang sama dengan mengubah Q yang dimana B1-nya menjadi 6. Jadi B inverse itu akan dikalikan dengan Q yaitu 6, 2, 12 maka akan dihasilkan 2, 4, min 2. Nah, karena pada S3 itu memperoleh hasil min 2, maka penyelesaian optimal ini dinyatakan tidak layak. Selanjutnya, terdapat perubahan pada bahan baku menjadi 1. Nah, ini juga sama, kita akan mengubah Q B1-nya itu menjadi 1. Jadi B inverse itu dikalikan dengan Q yang B1-nya sudah diganti menjadi 1. Itu menghasilkan min 1/2, 3/2, 8. Nah, di sini terdapat X2 yaitu min 1/2, di mana kondisi tersebut dinyatakan tidak layak. Pada soal terdapat perubahan bahan baku menjadi 3, maka kita akan mendapatkan nilai X dengan menggunakan persamaan B inverse dikalikan dengan Q, dan Q-nya yang tadinya 4, 2, 12 maka dirubah menjadi 3, 2, 12. B inverse-nya itu sama seperti sebelumnya, yaitu ini. Nah, kita bisa peroleh dari hasil perkalian antara B inverse dengan Q yang B1-nya dimasukkan sama dengan 3 itu sama dengan 1/2, 5/2, 4, di mana X-nya itu sama dengan 1/2, X3-nya sama dengan 5/2, dan X1 sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa hitung Z max-nya itu sama dengan 2 dikalikan X1, X1-nya sama dengan 0, min 2 dikalikan dengan X2, X2-nya sama dengan 1/2, dan plus 3 dikalikan dengan X3 yaitu 5/2, maka diperoleh hasil 13/2 jika X2-nya itu sama dengan 1/2, X3-nya sama dengan 5/2, dan S3-nya sama dengan 4. Seperti pada bentuk ini, X-nya itu sama dengan X2, X3, dan S3. Jadi, PO dari penyelesaian optimal tersebut adalah 0, 1/2, 5/2. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu mengubah B2 menjadi sesuai soal di awal tadi 2 plus alfa. Kita memiliki B sama dengan 1, 1, 0, min 1, 1, 0, 1, 3, 1, dan X, X2, X3, S3, dan Q 4, 2 plus alfa sesuai pada soal, dan 12. Kemudian yang pertama kita akan menginverskan B terlebih dahulu sehingga didapatkan B inverse sama dengan 1/2, min 1/2, 0, 1/2, 1/2, 0, min 2, min 1, dan 1.
Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu X sama dengan B inverse dikalikan dengan Q. X-nya adalah X2, X3, S3 sama dengan B inverse yang sudah kita dapatkan di awal tadi, yaitu 1/2 min 1/2 0, 1/2 1/2 0, min 2 min 1 1 dikalikan dengan Q yang sudah diubah menjadi 2 plus alfa. 4 2 plus alfa 12 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita kalikan dulu baris pertama dengan Q. Jadi kita kalikan 1/2 min 1/2 0 dikalikan dengan 4, 2 plus alfa dan 12, sehingga didapatkan 1/2 dikalikan 4 plus min 1/2 dikalikan dengan 2 plus alfa plus 0 dikalikan dengan 12 lebih dari sama dengan 0. Kita dapatkan alfa kurang dari sama dengan 2. Kemudian langkah yang sama kita kalikan baris kedua dengan Q, yaitu 1/2 1/2 0 dikalikan dengan 4, 2 plus alfa 12, sehingga didapatkan 1/2 dikalikan 4 plus 1/2 dikalikan 2 plus alfa plus 0 kali 12 lebih dari sama dengan 0, sehingga didapatkan alfa lebih dari sama dengan min 6. Kemudian yang terakhir kita kalikan baris ketiga, yaitu min 2 min 1 dan 1 dikalikan dengan Q, 4 2 plus alfa 12, sehingga min 2 dikalikan 4 plus min 1 dikalikan 2 plus alfa plus 1 kali 12 lebih dari sama dengan 0, didapatkan alfa kurang dari sama dengan 2. Dari pertidaksamaan yang sudah kita dapat itu menghasilkan irisan yang membentuk interval min 6 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 2. Kemudian karena pada soal awal tadi yaitu plus 2, sehingga kita masukkan ke dalam interval min 6 plus 2 kurang dari sama dengan A plus 2 kurang dari sama dengan 2 plus 2, sehingga didapatkan min 4 kurang dari sama dengan 2 plus alfa kurang dari sama dengan 4. Karena pada soal tadi B2 sama dengan 2 plus alfa, sehingga kita ubah 2 plus alfa ini menjadi B2, sehingga hasil akhir interval adalah min 4 kurang dari sama dengan B2 kurang dari sama dengan 4. Jadi setelah kita menemukan nilai interval di B2 ini, kita kembali ke tabel iterasi 2 atau tabel optimal, yaitu di sini terdapat variabel yang masuk yaitu X2, X3, dan S3. Apabila perubahan waktu tenaga kerja yang ditetapkan sebagai B2, maka variabel dalam basis di tabel optimal ini tetap X2, X3, dan S3. Dengan interval B2 menunjukkan kepekaan atau sensitivitas dari nilai B2. Selanjutnya, sesuai pada soal, kita akan mengubah B2 menjadi min 1 dengan X yang sama, yaitu X2, X3, S3 dengan persamaan yang sama, X sama dengan B inverse kalikan dengan Q. Kemudian di sini kita kan sudah mendapatkan B inverse yang tadi kita dapat di awal dikalikan dengan Q-nya, yaitu kita ubah B2 menjadi min 1 dulu, sehingga kita dapatkan Q yang baru, yaitu 4 min 1 12 dikalikan akan menghasilkan 5/2, 3/2, dan 5. Di sini kita dapatkan X2 yaitu 5/2, X3 3/2, dan X1-nya sama dengan 0. Jadi Z max-nya yaitu 2 dikalikan dengan X1 yaitu 0, min 2 dikalikan dengan X2 yaitu 5/2, ditambah 3 dikalikan dengan X3 yaitu 3/2 sama dengan min 1/2. Jika X2 sama dengan 5/2, X3 sama dengan 3/2, dan S3-nya sama dengan 5. Maka penyelesaian optimal masalah tersebut adalah 0, 5/2, 3/2. Selanjutnya, setelah menekan linear programming, kita akan mengisi judulnya terlebih dahulu dengan sensitivitas. Oke. Di sini ada bisa memilih beberapa kendala. Karena kita menggunakan 3 kendala, maka kita akan tulis dengan 3 kendala. Selanjutnya untuk variabel ya. Variabel kita menggunakan 3, yaitu X1, X2, X3. Maka kita akan tulis dengan 3. Objektifnya ada maksimumkan dan minimumkan. Kita maksimumkan, lalu pencet OK. Oke, untuk maksimumkan yang pertama yaitu 2X1
min 2x2 plus 3x3. Oke. Nah, selanjutnya kendala pertama yaitu min x1 plus x2 plus x3 kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya adalah kendala kedua yaitu 2x1 min x2 plus x3 kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya untuk kendala ketiga yaitu x1 ditambah x2 ditambah 3x3 dan kurang dari 12. Oke. Kita akan mengiterasikannya ya. Pencet solusi dan kita pilih yang nomor 4 iterasi. Lalu kita munculkan ya. Dalam perhitungan POM-QM dalam POM-QM untuk perhitungannya itu menggunakan CJ min ZJ. Kebalikan dari yang kami hitung yaitu ZJ min CJ. Itu akan membuat perbedaan di setiap CJ min ZJ-nya itu negatif, maka di hasil perhitungan kami itu menunjukkan kondisi CJ min ZJ-nya itu positif. Nah, perbedaannya di situ, tapi untuk hasilnya itu sama-sama optimal karena di kita itu mengambil positif sebagai kondisi optimalnya, sedangkan untuk di POM-QM menggunakan negatif sebagai kondisi optimalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengecek sensitivitas B1 dan B2-nya. Oke. Jadi pertama kita ke menu solutions dan di sini akan muncul yaitu ada 5 pilihan ya. Kita akan memilih yaitu pilihan kedua ranking. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Jika kalian bingung, constraint 1 atau kendala 1 itu adalah B1, sedangkan constraint 2 atau kendala 2 itu adalah B2. Di sini dapat terlihat ya, RHS-nya pun sama. Kita dapat melihat yaitu untuk batas bawah dan batas atas, sensitivitas untuk B1 dan B2. Untuk B1 yaitu adalah antara 2 sampai 5, sedangkan untuk B2 itu antara minus 4 sampai 4. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 2 atas pembahasan sensitivitas. Mohon maaf kalau ada kekeliruan maupun kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penulisan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Enjoy.